Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa Saputra dari kelas KPIC dengan NIM 22205011106. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tugas UTS perencanaan komunikasi yang diampu oleh Ibu Vivi Asmawati MSI. Langsung saja. Perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi ini mengacu pada proses merencanakan program komunikasi untuk berbagai tujuan, mulai dari pemasaran hingga penyebaran gagasan dan penanganan konflik. Pentingnya perencanaan komunikasi ini, sukses program pembangunan seringkali bergantung pada dukungan komunikasi yang baik. Program yang direncanakan dengan baik dapat mengurangi risiko kesalahan dan kegagalan. Yang ketiga yaitu sejarah studi perencanaan komunikasi. Muncul sebagai respon terhadap ketidakseimbangan informasi antara negara-negara berkembang dan maju pada tahun 1970-an yang dipicu oleh aliran informasi yang tidak adil. Isu ketidakseimbangan informasi, masalah ini seringkali menjadi sumber pertentangan antara negara berkembang dan maju, dengan negara berkembang mengeluhkan kekurangan akses dan representasi yang adil dalam media global. Yang keempat yaitu kebijaksanaan komunikasi diperlukan untuk mengatasi kompleksitas aktivitas komunikasi, kesenjangan informasi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Kebijakan komunikasi ini mencakup aturan prinsip dan pedoman yang membentuk kerangka kerja untuk aktivitas komunikasi yang dapat berakar dari tradisi, hukum, agama, dan nilai-nilai masyarakat. Tujuan kebijakan komunikasi meliputi kesetaraan, peningkatan kesejahteraan, koordinasi antar lembaga, dan formulasi kebijakan untuk memajukan pembangunan. Selanjutnya yaitu sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi, terdiri dari eksekutif, legislatif, dan badan-badan yang terlibat dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Selanjutnya tipe perencanaan komunikasi, termasuk perencanaan strategis yang menetapkan arah jangka panjang dan perencanaan operasional yang merancang tindakan konkret untuk mencapai tujuan. Dasar perencanaan strategis ini meliputi pengembangan visi yang berorientasi ke masa depan, menantang, kreatif, dan relevan dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. Perencanaan komunikasi operasional melibatkan aktivitas konkret untuk mencapai tujuan, termasuk perencanaan infrastruktur komunikasi dan program komunikasi. Pendekatan perencanaan komunikasi mengacu pada pendekatan rasional menyeluruh atau terpilih yang didasarkan pada kebijakan umum dan tujuan yang ingin dicapai. Teori pendekatan perencanaan komunikasi menggunakan teori pembangunan, sosiologi, komunikasi, dan organisasi untuk merumuskan tujuan, memahami struktur masyarakat, dan merancang strategi komunikasi. Hakikat perencanaan komunikasi dilihat sebagai proses menggunakan teori sebagai bagian dari sistem nasional, sebagai teknologi yang berkembang, sebagai aktivitas ekonomi, dan sebagai evaluasi untuk mencapai hasil yang efektif dan melaksanakan perubahan yang diperlukan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.